Ngana El Podcast. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Ngana El bersama kita Ray dan Dion. Halo, Ngana El Podcast. Nah, itu bumpernya. ya. So, hari ini mau bahas apa, Rey? Kalau bisa bahasnya yang seru-seru lah. Pernah nggak kalian sebagai laki-laki merasa insecure? Kalau aku sih pernah. Pastilah. Merasa insecure kayak gimana? Aku dulu sebelum kenal PW ya Kenapa ya? parah sih. Parah banget. Ya bisa dibilang sangat insecure lah. Apalagi sehubungan dengan cewek gitu ya. Kayaknya kok jauh banget. Oh, kalau aku dulu parah insecure, bener-bener malunya banget ya, hampir freak lah. Bayangkan pas lagi di kerumunan gitu ya, orang lain tepuk tangan, aku malu tepuk tangan. Padahal tepuk tangannya rame-rame. Malu kenapa? Lebih ke jaim gitu. Ya beneran malu gitu, malu gerak gitu, takut lah. Kalau ngomong sama orang canggung, terus kalau pakai baju agak mencolok dikit itu nggak pede. Karena semua mata lagi Iya. terfokus ke kamu gitu ya. Well, bisa dibilang dulu tuh aku dapat julukan batu hidup. Tapi hidup, bernafas. Tapi diam banget. Ngomong jarang. Nggak pernah tuh aku nanya-nanya ke orang kayak, gimana kabar, itu nggak berani sumpah. Nggak bakal ngomong kalau nggak ditanyain. Emang nggak memulai omongan duluan kan? Bukan nggak berani, tapi memberikan kesempatan orang buat tanya ke kita. Kamu gimana dulu? Ya parah sih. Apalagi dulu aku insecure banget. Apalagi kaitannya sama hubungan relationship gitu. Kalau pribadi sehari-hari? Mungkin base ke pengalaman pribadi ya. Emang dari dulu tuh aku kayak nggak punya temen, terus nggak punya cewek, nggak punya hidup gitu. Jadi kalau mau istilahnya ya, kalau mau take action itu agak nggak pede gitu. Plus ditambah lagi dulu emang pas zaman sekolah emang sekolahnya agak berantakan sih, agak fuck up gitu. Jadi kayak ngerasa teman-teman itu nggak lingkunganku gitu loh. Entah aku yang nggak layak bersama teman-teman atau teman-teman yang nggak pengen deket-deket aku gitu. Menurut aku waktu dulu muda pandangannya sih kayak gitu. Kalau dulu kamu waktu zaman sekolah gimana ceritanya? Share dong. Dulu kan di sekolah aku tuh ada ekskul band ya. Nah, kelasku tuh dia bikin band nih. Yang biasa anak sekolah tuh kan kalau ngeband tuh keren banget kan. Banget lah, apalagi buat cewek-cewek. Udah kayak ngeliat anak band rahimnya hangat. Pas giliran mereka manggung, anak-anak sekelas tuh pada keluar buat nonton gitu. Aku nggak keluar, malu. Gila. Terus lu ngapain? Diam di dalam kelas. Emang parah banget. Emangnya kenapa bro? Kan yang tampil teman-teman sendiri juga. Iya, temanku waktu itu orang yang dibully juga gitu. Orang-orang yang dibully. Ya at least seenggaknya mereka walaupun dibully masih keluar kan. Iya, masih keluar. Kenapa lu enggak bangsat? Ya itulah uniknya aku dulu. Walaupun aku pemalu tapi aku bukan orang yang latah gitu loh. Jadi kalau orang ayo kesini, aku nggak gitu. Ya tapi kan jadi berpengaruh sama sosial Anda bangsat. Ya kamu dalam kondisi kayak gitu sampai saat apa? Sampai umur berapa? Sampai aku pindah ke Malang sini sih. Oh jadi dulu belum di Malang ceritanya. Masih di mana tuh tempat dulu? Kata ya. Lalu setelah sampai Malang gimana ceritanya? Karena aku nggak sekolah,
berhenti sekolah. Alasan utamanya tuh karena nggak ada duit sebenarnya, miskin. Tapi karena malu aku alasan ke orang males. Padahal ya iri juga itu kayak yang lain sekolah aku enggak. Oh, jadi sempat nggak sekolah beberapa tahun gitu ya. Iya, Terus di rumah aja berarti. di rumah aja. Nah, di rumah aja tuh aku banyak baca buku motivasi. Widih, keren. Pasti tentang cinta-cintaan gitu ya. Enggak. Kebanyakan karyanya John Maxwell sih. Yang paling gampang didapat sih soalnya tetangga-tetangga pada punya itu nggak beli, aku pinjam tetangga. Oh gitu, tahu. Yang apa judulnya? Macam-macam ya, entah ke soal kepemimpinan, bisnis gitu juga ada. Kebanyakan kalau John Maxwell soal kepemimpinan sih, sama ada tuh buku karyanya Carol siapa itu tentang menghadapi ketakutan sama agar disukai orang. Ya aku baca buku yang kalau sekarang kita baca tuh kesannya kayak norak ya. Iya, kayak apaan sih gitu ya. Tapi dulu aku baca yang begitu, akhirnya mulai praktek lah. Terus ngajak ngobrol cewek, approach. Lah, ini menarik nih. Approach awalnya gimana nih? Dari yang awalnya insecure banget sampai sekarang bisa approach gitu. Nah, waktu itu aku ikut komunitas pemuda Kristen gitu. Disitu kan karena ada acara-acara gitu, ngumpul kan. Ada orang-orang yang baru aku temui duduk di kanan kiriku. Aku langsung pikir kayaknya nih waktunya praktekkan apa yang udah aku baca. Langsung aku ajak ngobrol cewek sebelahku. Ternyata gampang ya ngajak ngobrol orang itu ya. Tapi kan awalnya pasti AE tegang gitu kan. Iya, tapi bisa tenang lah. Akhirnya lama-lama di organisasi dapat jabatan wakil ketua ya, akhirnya ya bisa membangun relasi lah, akhirnya nggak kayak dulu. Landasan perubahanku di situ sih. Berarti ini kamu didukung sama lingkungan kamu yang waktu itu open gitu ya. Iya benar. Soalnya kan aku masuk ke lingkungan yang baru kan, yang dimana nggak ada yang kenal aku sebelumnya. Ya tapi kan di lingkungan gereja ya cantik-cantik lah pasti. Iya, cewek-cewek Manado. Anjing. Iya kalau di gereja, kalau di luar gereja cuek. Ya tapi kan emang bener kan. Memang secara lebih terbuka, lebih open gitu kan. Merasa ada kesamaan. Ya iyalah, sama-sama minoritas. jokes by the way. Ya emang sih. Nah, kalau kamu momen revolusimu pas kapan? Ketemu kamu. Baru-baru dong. Ya emang iya. Telat amat lu. Ya karena memang masa-masa perubahan saya dulu ya setelah ketemu kamu dan teman-teman yang lain tentunya. Pas kuliah tuh masih insecure berarti? Masih banget. Apalagi pas dulu ya mungkin karena aku hitam ya. Terus penampilannya urakan gitu. Ya orang jadi akan berpikir dua kali untuk mau temenan lebih deket, mau kenal lebih deket gitu. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama Ray, sama Ayo Yowan, sama Mas Ray, sama Mr. Sam, sama Mas Dwi. Itu mulai tuh agak-agak ada perubahan sedikit sampai sekarang. Sekarang kita betah. Insecure itu gimana? Apaan sih? Gimana sih? Kalau menurut aku pribadi sih, insecure itu lebih ke rasa kecemasan dalam hati, dalam pikiran gitu, untuk melakukan suatu action yang lebih besar gitu. Ya takut ini, takut itu, takut gagal, takut yang lain. Takut kan? Takut tuh apa sih? Takut sama hal yang ya kalau sekarang sih mungkin aku bisa ngeremehin banget gitu. Tapi apa yang ditakutin? Rata-rata sih kayaknya malu dilihat orang kayaknya ya. Biasanya takutnya itu sama penolakan. Ah iya, takut ditolak, takut. Ya let's say
kamu sekarang mau deketin wanita gitu, pasangan, dalam hatimu pasti ada kayak keraguan gitu, bisa nggak ya, terus apa, terjangkau nggak ya sama gue, terus ya sesuatu yang seperti itulah, sehingga menghambat kamu untuk melakukan action yang lebih besar gitu. Pengaruh dari media sinetron gitu nggak sih percintaan? Kan kalau di sinetron tuh drama Korea cowok ada cewek cantik, mereka kayak aduh gitu kan, aduh. Ya aku jarang nonton sih, tapi ya pastilah sedikit banyak ada aja. Tapi ya anjingnya drama Korea itu ya rata-rata, yang nggak semua sih, rata-rata yang pernah aku tonton itu ceweknya biasa aja, cowoknya yang kaya banget gitu. Terus si ceweknya berantem sama yang cowok kaya, berantem jadian, suka jadian. Ya itu kan fiksi, tapi ya akan namanya juga buatan orang ya. Ya menurut saya sih akan tolol aja gitu kalau belajar dari sesuatu yang fiksi. Ya kan namanya juga dibuat orang, nggak real gitu, nggak sesuai yang di lapangan. Tapi masalahnya realitanya kebanyakan orang itu suka sungkan, tapi mereka suka berlindung di balik istilah sungkan itu. Oh, kayak jadi pembenaran gitu ya. Iya benar Kak. Sebenarnya mereka takut tapi nggak mau ngakui gitu, akhirnya bilang sungkan. Nah dengan kata sungkan itu jadi merasa dengan tidak beraksi itu dianggap hal wajar karena sungkan. Emang yang disungkanin apa sih? Beda hal kalau misalnya lawannya sama orang tua gitu, ya pasti ada sungkan gitu lah. Ya kalau sama teman sendiri, apalagi gebetan sendiri, apa yang disungkanin? Parahnya lagi yang belum kenal, yang pasti mau kenalan, apa yang disungkanin? Iya ya, kan sungkan tuh misalnya kamu nggak punya makanan terus minta makanan ke tetangga, itu baru sungkan. Tapi kan kalau misalkan ngajak ngobrol cewek, deketin cewek, well mungkin bakal ditolak, ada kemungkinan ditolak. Tapi emang harus biasain lah dengan penolakan, apalagi cowok. Ya bayangin aja penemu Alpha Edison, Graham Bell itu berapa kali dapat penolakan, santai aja. Ya motivasi populernya gitulah. Tapi pertama kali aku approach cewek ya, yang kedua itu gagal lah. Yang pertama berhasil sih hitungannya, cuma kan dulu cuma basa-basi. Yang kedua nih gagal, tapi seenggaknya bikin aku tahu gimana rasanya ditolak. Oke paham. Waktu itu aku approach cewek 3 langsung di gereja. Ya, kan nggak jauh dari yang dulu, yang masa-masa aku nggak sekolah itu kan ada acara di gereja, ada event extreme party semacamnya kan. Jadi banyak cewek-cewek Semalang Raya tuh kumpul, anak muda kan. Yang banyak duit itu gerejanya. Nah, teman-temanku yang dari perumahanku udah ikut datang kan. Itu ada cewek cantik tuh duduk-duduk, nggak ada cowoknya, bertiga. Yaudah yuk kenalan. Temanku ya biasa, ya sungkan ta. Ya. Nggak apa-apa, yuk coba gitu. Kamu kok udah dapat keberanian itu? Iya, setelah baca-baca itu, setelah dapat ilmu-ilmu, akhirnya sebenarnya pas mau maju tuh, deg-degan mampus sebenarnya. Cuma maksain. Teman-temanku nggak ada yang mau ikut, ya udah aku sendiri approach, kenalan, tanya nama. Gimana tuh boy caranya? Iya pakai cara yang banyak dipakai orang itu. Boleh kenalan nggak ya? Mbak boleh kenalan nggak, kayak gitu. Terus dianya bilang nungguin ya. Kaget.
Ya kirain. Ada tuh cewek-cewek Chinese ya ketiga-tiganya. Salaman dapat namanya, aku coba duduk bentar, mereka diem-dieman itu, wah aku tahu nih Nggak nyaman, ya udah aku cabut itu. Pas aku balik ke teman-temanku, langsung teman-temanku bersorak semua. Berani ya kendel ya kon ya. Berarti apa tuh mindset? Ya benar gagal, tapi itu jadi pelajaran yang berharga banget. Kalau nggak ngawali hal itu, mungkin berikutnya aku bakal tetap sungkan, tetap malu buat maju gitu. Kalau aku dulu ya, tentunya setelah ketemu kamu ya, setelah belajar dari kamu, itu latihan wes, semuanya aku ajakin ngomong, tukang ojol, nasi goreng dan sebagainya. Gimana mas kabarnya, bi, sehat-sehat ya mas, bla 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 bla. Gitu. Maksain nggak tuh waktu itu? Maksain nggak? Ya mungkin kalau sama cewek pasti agak kagok ya, karena kan kita ada nidinya. Ya aku sih sama cowok dulu. Bukan berarti nggak suka cewek ya, maksudnya latihannya sama cowok dulu gitu loh. Tapi sama cowok tuh maksain nggak apa udah lancar aja? Ya enggak lah, maksain lah. Ya biar maju gitu, biar ada progres. Karena gini ya, mungkin pas sama ojek online itu kan emang dilatih, memang orangnya dilatih untuk service, bisa ngomong gitu, service customer dengan baik. Jadi ya penerimanya sih baik-baik aja. Nah saran aku sih mending latihannya sama yang seperti itu gitu loh. Ya untuk bikin mentalnya berkembang. Nah dari situ aku tahu kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu, nggak ngerti sesuatu itu mending jangan sotoy. Ya kuncinya kita nggak harus punya wawasan yang tinggi banget buat ngerti apa yang diobrolin. Ya cuman kita menunjukkan ketertarikan aja dengan topik yang dibahas. Salah satunya adalah dengan penasaran. Udah, biarin aja dia yang cerita panjang lebar. Iya benar. Pernah aku ngobrol sama kenalan baru cowok nih. Dia tahu-tahu bahas bola gitu. Aku kan jarang nonton bola gitu. Akhirnya aku, oh ya siapa yang ngegolin? Aku tanya gitu, penasaran gitu, pura-pura penasaran. Terus habis ini besok pertandingan yang paling dekat siapa gitu. Ya memanjangkan topik lah. Ya walaupun kita sebenarnya nggak ngerti juga dia ngomong apa sih anjing. Ya tapi kita sosok penasaran aja gitu, biar kesannya perhatian gitu. Lihat durasi. Nah terus bro, kan tadi bilangnya soal just do it gitu, lakuin aja, terus siap penolakan. Nah untuk punya mental sebaja itu bekalnya apa? Dipaksain gitu. Mungkin kalau kan takutnya mikir, takut ditolak, takut ya pikir aja gimana kalau diterima gitu. Tapi kadang kalau udah dalam kondisi gitu kita nggak bisa mikir gimana diterima, nggak bisa. Kadang just do it lah. Kalau udah jangan mundur, maju terus gitu. Kalau udah berdiri langkahin kaki gitu. Kalau udah berdiri naikin kaki. Dibuka obrolannya. Mana El Podcast.